Assalamualaikum Bu Winarti. Waalaikumsalam Pak. Oh, berarti siap. Tinggal satu di Iya Pak, tinggal tunggu Bu Murni. Bu Murni. Sudah kuchat Bu Murni tapi kok enggak ada balasan. Kapal HP juga nak pakai. Saya Iya, baru HP. sampai dari sekolah juga. Di jalan Kak tadi juga baru sampai. Mungkin di jalan juga. Sahabat dulu ke situ ambil sama 20 kilo dari rumah. Jadi bagaimana Pak? Ditunggu. Oh. Sudah bergabung. Pak Arif ya. Pak Arif. Pak Arif. Enggak. Sambil menunggu Bu Murni, saya kira kita ini tinjau-tinjau nih pertanyaan yang muncul di kelompok. Apa tadi instruksinya kalau kelompok lagi dong? Kurang tahu tadi, saya tadi tinggalkan sebentar ke belakang tadi sebentar. Apa tadi itu disuruh apa? Tunggu dulu. Tunggu saja. Setiap kelompok itu ditugaskan mencari suatu Jadi untuk setiap kelompok silakan cari satu kasus yang merupakan dilema etika ya, kemudian dianalisis 4 paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengujian ya. Nah, bisa dari anggota kelompok, boleh juga dari luar yang merupakan dilema etika. Tapi Pak Aswin sebentar, saya mau kirimkan link di Bu An dulu, Bu Murni dulu sebentar. Ada Bu Tuti. Salah kamar Bu Tuti.
Tapi Bu Atu, Waalaikumsalam. Saya sampai tempat kapan tuh itu bos Tuti. Iya, akhirat aja loh. Telah kamar Bu Atu teh. Ini Risa jangan dulu di sana. Ini. Ya, jadi bagaimana nih Pak? Saya kira bisa makin mengajukan ini yang tahap pertama tadi kasus dilematika yang Mbak ini yang mengandung dilematika. Ya. Siapa tahu angka kasus tak puas sekolahnya di angka itu. Bu Winarti. Ada pendapat. Tapi pasuin itu mega kasusnya pas sekolah. Kalau kasus saya Hmm. itu yang pernah saya hadapi ada anak-anak yang tidak mau rambutnya itu yang dicukur baru lambat apa namanya kayak kemarin kan berapa hari saya kasih waktu sampai lewat batas waktunya belum dicukur seperti itu. Atau mau bagus nggak itu? Umur nih? Harus juga artinya sudah ada masukan. Iya Pak. Itu ya kasus Steven nih yang di Kota Manging. Kan ada siswa saya dan masuk bola. Kiro bak, bak kami ulang tahu yun bak kami ulang. Angka nih. Ya. Angka nih kena. Ini ulang tin lo sekolahnya. Ya, ulang pinang na lo. Nah, kenapa guru tuh ternyata anaknya tidak masuk kalau tidak ditemani oleh orang tua. Terus sampai kelas berapa Bu? Kelas 2. Terus Mendrek kelas 3 Terus dilemanya nerapa tuh bagaimana itu dinaikkan atau syarat tuh harus naik. Pak pasti kode dah syarat apa yang lain yang rajin. Ya, dilematika antar kesinang dan keadilan. Jadi kemarin sama apa namanya ke sekolah bisa naik ini membuat satu mana kalau ini untuk mengejar ketinggalan nilai yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Maka guru ada guru yang matematika itu tentang jam gitu sama jam naik bersyarat sih. Nah, guru ya keputusan dari kepala sekolah sama rekan guru bagi syaratnya. Terus di mana ini pas tujuan dan masuk jenak Mendrek pulang. Ini Pindre menutup kisahnya Mesa mi pelek pagi masuk sekolah. Nah, untuk ya begitu saya cepat nanti dipilih. Kalau saya di sekolah kemarin memang ini anak tidak masuk aktif 4 bulan karena DPO orang tuanya Pak Sobis ada dikonfirmasi tapi tidak melapor ke atasan, artinya di wali kelasnya. Jadi kemudian wali kelasnya menyampaikan kalau melebihi 3 hari itu harus koordinasi sama atasan itu Bu, dan koordinasi biasa. Sekalinya ini karena kelas 1, sekalinya naik mora kelas 2 kembali nih langsung memasuki kelas 2 melapor wali kelasnya. Kemudian
pada saat itu suruh panggil orang tua, kenapa seperti ini? Langsung kelas 2. Nah, sementara tidak pernah ikut ujian semester awal dan akhir. Ini orang tua ngotot dan ingin anaknya kelas ini ada bujukan moral, bilang kalau dia tetapin pajak masih sekolah, dia nanti sekolah anakku, itu bujukan moralnya. Kemudian keputusan yang diambil kayak di baru mau diuji, sebenarnya ini sudah kejadian. Kemudian keputusan yang diambil bahwa ini antara individu dan umum, artinya ya pelabak matu. Nah, masalah di sekolah ini banyak juga, artinya dari pimpinan lama banyak kebijakan sehingga mengakibatkan anak-anak banyak yang malas, banyak yang begini. Namun ya yang saya ambil adalah tetap saya pertimbangkan, tapi saya harus melalui rapat dewan pendidik, artinya semua pendidik ikut terlibat dalam rapat pengambilan keputusan. Setelah rapat hasilnya jelas bahwa susah untuk mengikuti kelas 2. Hasil keputusan ini saya bawa ke Korwil dan pengawas, bahwa kalau memang berat, berefek banyak, jangan. Setelah itu adalah himbauan Pak Kadis bahwa orang yang malas misalnya masuk sama apalagi artinya berkaitan, tapi di grup itu langsung saya PW pribadi karena malam jam 11 saja, jadi saya japri balas Pak Kadis, saya tanya bahwa ada ini kasus seperti ini, orang DPO baru 4 bulan langsung mau naik kelas ini. Pak Kadis mengatakan bahwa itu beda kasus, pasti bukan ini malas. Itu kalau berdampak di sekolah jangan, tapi jangan ada bahasa bahwa dikeluarkan, tapi tetap di kelas 1. Itu pun saya sampaikan bahwa saya sudah tindak ini Pak, melalui prosedur rapat rekan guru, kemudian koordinasi sama Korwil dan pengawas. Sekarang alhamdulillah sampai ini di kita ini Pak Kadis. Kemudian dijemput. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah disadari anak ini ikut kembali kelas 1, karena sudah saya sampaikan bahwa terbujuk-bujuk mau anak puren itu, karena kasusnya juga di kakaknya dulu kelas 6. Bantu biasa, ternyata banyak ini begitu, jarang ke sekolah, artinya tak 1 bulan 2 bulan, karena kakaknya dulu putus sekolah di kelas 6, karena masih ada kopi pada saat itu. Orang berjalan bulan 8 gitu, mulai bulan awal ajaran baru kan, kayaknya dekat-dekat ajaran baru 2021. Itu kakaknya saya panggil karena tidak pernah aktif, tidak putus sekolah saya bantu. Ternyata begini P-nya. Ada juga kelas 6 juga seperti itu. Makanya saya hentikan ini. Yang jelas kasusnya sudah sampai di Pak Kadis. Alhamdulillah terselesaikan dengan baik, karena orang tua juga menerima, serta dia juga mengikuti kembali kelas 1. Ini yang mau rawan sebenarnya di kurikulum Merdeka. Mulai dari K13, jarang yang tinggal. Urusan saya ambil keputusan di sekolah, ada yang tinggal. Bagaimana Bapak? Halo? Iya Pak. Jadi disimak Ibu. Iya. Ya Pak, saya simak. Panjang sekali satu pertanyaanku tadi Pak. Apa bahasa Indonesianya Pak Lubis? Kayak kerjaan yang Bu, dia apalagi cyber angkanya itu. Oke. Ada juga ini pengenang, ada juga aku di siang mengenang khusus ini cyber. Penyimpangan di digitalisasi, telepon gelap.
Banyak sebenarnya modusnya, susah dijelaskan. Ini kok ya sebenarnya panjang anunya Pak Asmin, bagus juga. Bagus juga hanya Bu Murni. Jadi saya Ya, terserah bagus yang juga mana. Bu Murni. Ya. Cuma yang ini sebenarnya kan kita selalu disoroti banyak sebenarnya kasus termasuk banyak, cuma ada juga saya belum bisa ambil keputusan kasus orang, artinya dasar pemikiranku tidak belum sampai di sana. Yang pernah saya ceritakan di Lokokarya itu sebenarnya saya belum masih buntu itu. Apa ya aman nih kasusku, artinya diterima orang tua siswa, aman juga sekolah. Ya. Apa kalau itu naik bersyarat sebenarnya itu masih jangka panjang, melanggar jangka panjang itu udah bilang bapak karena kalau terlambat ditutup gerbang tidak masuk itu jangka panjang, sementara kalau masuk ini jangka pendek. Nah sama itu kalau dinaikkan, kalau hanya pergi ujian. Ini sama ini. Yang mana mau dipilih? Tapi agak-agak berat itu sebenarnya Bu Murni, karena di lain sisi itu keadilan dengan kasihan. Kalau nanti Iya. ditelusuri, Ditelusuri itu masuk itu prinsip. agak-agak berat nanti itu. Atau mau cari kasus karena bilang tadi bapak di lain. Maksudnya yang terserah kita gitu nanti pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan apakah kita mampu jangkau misalnya atau tidak Pak. Kalau nanti kasusnya Bu Murni itu nanti antara individu dengan kelompok, artinya orang satu orang banyak, berarti berefek di situ, melanggar di situ. Dibiar artinya ada pembiaran, ada juga bersyarat tapi artinya kita mau jadi makhluk Bu Mega bersyarat nah banyak kejadian. Jadi kalau tadi Bu Winarti kasus sederhana Ji. Tidak dalam kelas Ji. Karena saya tidak mau ambil yang terlalu berlebih, yang susah karena belum ada solusinya. Kalau itu saya sudah tangani. Kalau kasus ini sudah sampai di Pak Kadis, artinya siapa lagi mau berata? Kasih aku mulai Pak Bupati udah ini saja. Mereka sini naik. Itu yang menjadi masalah adalah penekanan Bu. Kalau saya itu yang jadi masalah penekanan, apalagi di politik. Kalau iya tuh reko kasus itu dulu tuh bilang masuk dilema masuk apa ini kan ada nanti angka kejadian tadi nak bujukan moral tamu kalau kuliah nanti di sini kayak cek ini termasuk paradigma berpikir apa itu. Yang pertama adalah satu dengan yang orang banyak, yang kemudian yang kedua antara adil dan kasihan apa maka dia putus sekolah betul ya. Jadi dua toh bisa tuh Pak kan ada nanti di situ angka 9 langkah tuh ada nanti ya masuk lagi nanti di situ. Apakah kasus ini melebihi dari prinsip yang lain, stigma yang lain? Ya, jadi yang pertama dulu di situ individu lawan kelompok. Iya. Sama empat itu tadi paradigma, apalagi yang ketiga, yang keempat. Yang pertama lawan kelompok. Rasa keadilan lawan kasihan, apa lagi keadilan dengan kasihan. Yang ketiga kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat kesetiaan. Panjang. Yang keempat jangka pendek lawan. Ambil juga itu jangka pendek dengan jangka panjang. 3 ambil
Boy, kenapa sih itu jelas? Banyak sekali. Dua anak Banyak, diambil. Pola hakam. cari yang dominan. Oh, ya, bisa juga jangka panjang dengan ini, jangka panjang dengan jangka pendek. Jangka panjang misalnya sama jangka pendek dengan sama keadilan individu dan masyarakat. Rela keadilan kan kasihan. Nah itu. Apa makanya putus sekolah? Ada tujuh kamu Kan kasihan tuh. Iya, bilang putus sekolah tuh Pak. Bagaimana bicaranya? Masih di Macio ke kelas ini. Ya. Terus angkanya lagi tentu kasih itu. Yang kedua sih lagi termasuk prinsip apa ini Nuka Kan ada 3 prinsip. Betul prinsip. Ya. Apa tadi lagi prinsipnya? Ya, yang pertama tadi prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Maksudnya di sini rasa peduli. Yang kedua prinsip berbasis peraturan. Peraturan di dalam ini. Ya. Prinsip berpikir berbasis akhir reflektif memiliki jiwa sosial tinggi. Karena kira-kira sama. Iya, nah prinsip pertama dan kedua kayak tadi agar pertama peduli. Peduli berbasis. Yang kedua peraturan. Nah, peraturan jelas. Dan lalu assessment 2 kali. Jadi, tak satu gitu dipilih. Oh, naliwati ini di masuk na janggal jadi guys ya. Maarti na manasa ni melanggar tuh di peraturan. Iya, malu tahu nih kasih saya di maksudnya terlalu alasan tadi. Tapi di sisi rasa ia bicara lain sisi adalah kepedulian kasihan apa atau motor na bijak na lu ngaci masalah tuh nana arti na itanay lo nana Iya. Kak DPO mi teman-teman lagi nacio. Macu tuh ya itu anak mengikut juga sama orang tuanya begitu. Iya, maco Pak, mana ada nih mau PR dengan Undri. DPO. Ada itu selesaikan dia Iya. apa kasus kupuran di Eropa tapi skor 9 langkah pengambilan. Tapi sebenarnya tergugur kami di prinsip karena melanggar aturan nih. Iya Pak, 2 kalau prinsip teman. Cuma rasa keadilan peduli kayak mereka aja sebenarnya itu kurang peduli. Tapi peduli kita sekolah. Winarti bagaimana? Kalau saya Bu ikut saja karena tidak terlalu paham Kak saya dengan kasus yang ini kurang sekali seperti kasusnya jadi karena ikut juga Pak Dinas ikut campur ya. Malah ada matu kasus Nabi Winarti karena nggak ada anggota dewan begitu pekerjaannya. Ya, itulah jadi Pak. otomatis itu Winarti kalau itu besar jadi anggota dewan di tempatku akan naik anaknya karena diintervensi. Oh, itu orang tadi bersangkutan mencalonkan anggota dewan begitu? Tidak masukku. Kalau ada orangnya kuat merajing. Nah, tinggi dari atas. Ya, betul. Kan ini belum kuat, makanya terima Ji. Ya. Nah, itu yang lebih parah itu nanti di kampung tak wah jadi kepala sekolah parah. Masalahnya ini kita dimutasi ke masalah. Itu yang menjadi beban saya sekarang artinya persoalan politik Bu.
kekuasaan, tendensi dari sama sih sama kita nih politik. Bagaimana cari suara? Sudah kapan terasa ini anggota dewan? Jadi bagaimana Pak? Terserah kita mau artinya kan ada kak 3 kasus ini. Masing-masing kita mana kita sepakati bersama. Kalau saya Pak, Kalau saya ini kasusku ya, pada mana kalau mau jadi saya selesai mana maksudnya dia karena berat sekali itu kasusnya Pak Aswin, menyangkut juga Cari Pak yang Dinas sederhana. toh. Ya, Mm-mm. maksudnya berat memang itu kasusnya. Bagaimana coba kalau Bu Murni? Itu yang berat. Memang itu kasusnya. Bagaimana coba kalau Bu Murni? Karena Bu Mirmayanti Selamat masuk ke datang, sini. Irma. Iya Pak, dekat tadi. Setelah kamar Bu Irma. Mana masuk? Nah, artinya kalau saya kasusku selesai nih. Aman semua. Oh iya. Jangka panjang ini juga. Ya. Nah, terima ini juga siswanya. Tapi tidak cari kita artinya kita cari kesepakatan yang mana terbaik. Atau Baik, cari Pak. saja. Bagus Imbanuta sebenarnya untuk contoh toh. Ini bukan karangan ini karena baru-baru dialami. Ya, bukan karena itu kenapa, Lek? Bagaimana Bu Murni? Kalau saya itu nih, ikut saja saya. Apa? Anunya Pak Aswi? Iya. Sembarangannya saya yang Bagus juga Bu Murni, tapi ada pertanyaan yang saya tidak bisa tangkap Bu. Ya nanti bilang, bagaimana kalau berulang lagi? Ada yang mencontoh misalnya kalau begitu sih misalnya. Karena di kerja tugas. Kalau bisa mau kita cari kasus lain. Yang penting wadi mau kijam minuta. Halo? Cocok nih. Kasusnya Pak Aswin diangkat, enggak masalah. Pak Aswin tuh nih yang buat anunya. Ya, tak telusuri nih Peleiro, Pak itu nanti yang dimasukkan bagaimana nanti ceritanya kasus tuh karena kuliah nanti di sini dia ceritakan di kasus Pak, baru yang itu dipisah kami karena prinsip apa, yang penting masuk semua jadi nanti penjelasannya di nanti Pak. Yang penting sudah dikasih masuk semua ini yang ini nanti yang 3 poin nih. Sudah tuh kapan Pak Aswin karena sudah dimasukkan di dalam kasus Pak Toh kemarin toh? Ini kok iya coba gak tanya Pak Aswin sepatu nang kalian aku eksplorasi konsep nah. Itu tanang bil nangka kemarin Bu berarti sudah ada nih penyelesaiannya. Waktunya dia itu bilang waktunya lo ke karya ki. Oh, bukan kasusnya kemarin di eksplorasi konsep. Nah, angka kemarin Bu berarti sudah eksplorasi konsep. Belum saya angka ini. Oh, ya, belum. Bagaimana Bu Murni? Kalau Bu Murni itu sudah kita yang kemarin yang sudah kita angkat di eksplorasi konsep. Kenapa saya? Kasus aku bilang itu sudah kita angkat di tugas kemarin. Iya itu saya ambil. Kalau itu kan sudah ada menunya penyelesaiannya. Nah bisa gitu dia asli mau ambil dari yang gampang yang sudah selesai tinggal ditulis. Ya. Artinya kalau kasusku selesai ini semua selesai. Cuma nanti ada pertanyaan dari rekan. Yang jelas ada. Misalnya tadi uji. Kalau saya Murni pasti saya uji dia di
pendek dengan masa panjang dengan masa pendek, jangka panjang Ya. dengan jangka pendek. Apa makanya nanti ada jangka panjangnya lagi. Selesai mi secara jangka pendek tapi jangka panjang wah mi kesinan sama keluar. Jadi kalau saya wah dia nak dia nama dek kok dia mah konfirmasi. Dia mendre pala tuh di Pak Kadis. Kalau ada kasus serupa. Jadi ini kepatan ini pelerta. Ba, ini dia mah kena Winarti wah lupa itu jangan kali-kali nak Bu Winarti. Wah, punya aku itu kasus pendek, kasus ringan gitu, Pak. Begitu buat Oh ya, yang potong rambut di. Udah tak aku sebutan dipotong rambut, Ji. Itu kontak kemarin. Ada Malah juga tuh itu kemana masalah? Apa ada kasus dulu cerita Ji, artinya lama sekali nih di sekolah, artinya belum saya dapat potong rambut nah data bapaknya bawa parah. Texas itu ya sekolahku. Mau mana potong rambut nah. Nah buat bangku wasang, mana wasang gitu nah. Pokoknya kimo jolo nama singkul-singkular handu-handu mina nakalinger kore bay nak nah. Nak bangku luas kelas. sama dulu tepat parang dulu tak. Itu tuh ya bahasa santai mau kok je nyawat teh. Ya. Pendidikan. Anu itu kelemahan apa jarak pimpinan kami bertahap pak kalau waktu aku tutui masyarakat misalnya makin dulu. Kasus besar itu nanti kalau di sekolahku. Potong rambut. Kalau saya enggak Pak, kalau di saya kasus ringan karena enggak ada yang protes. Oh ya, karena kayak kasus besar kalau di sekolah itu Bu. Ya. Pak pernah kan ada Pas hari, kejadian tapi ya. tergantung orangnya Ji. Pas harinya waktu batas waktunya belum dicukur. Jadi saya Nah. tanya orang tuanya. Nah, Kita yang bagaimana cukur, ini Rin. belum dicukur. Ternyata mamanya sama bapaknya sibuk. Nah, Gitu. jadi kita cukur nih. Tidak, belum saya cukur. Terus saya kasih perpanjangan waktu 2 hari karena katanya mamanya ternyata sibuk sama bapaknya. Jadi Saya tambah waktu. Nah cukur Ji. Bagus sih. Tapi saya hubungi dulu orang tuanya. oh, kan itu enggak kasus Ji. Berkasus sebenarnya, kasus tapi ringan Ji. Oh, berkasus. Ngapul kok berkasus datangi mengamu. Ya, siswanya Ji yang berkasus tapi tidak ada JP-nya. Udah terlalu besar. Ya, Apa saya siswanya yang berkasus, gurunya? tidak ada efek ke orang tua. Oh, apa lo saya berkasusnya gurunya karena cukuri. Itu cerita, tidak cukuri. Itu siswa pulang langsung nah dia orang tuanya boy baru sebentar mau mandi, boy bawa parah ke sekolah. Tanya dulu. Daripada dia nah. Ini mak jalo. Ya, begitulah. Ya, terserah artinya kita sudah bisa nih bedah kasus. Kayak mana kira-kira temanya mata sading. Jama nih. Ya, kira-kira anunya pasin tanya Bu Murni. Kalau anu kan ringan no jangan antara pasin. Berak-berak mana aja sebenarnya Pak kenaikan kelas. Nah, karena di K13 dan kurun merdeka itu artinya sangat mengantisipasi ya namanya tidak anak-anak tidak naik. Ini Pak, itulah salah satu juga dilema. Ya, apa ya diupendre ih. Miguel ada siswaku lejek bahwa aku mana enak gitu. Tapi Pak, kan sebenarnya itu di kurikulum Merdeka tidak boleh naik kelas.
Tapi kalau itu anak aktif kan? Itu muridnya kan tidak aktif memang. Ada juga yang malas kasih masuk Pak Kadis. Cuma malas itu masih ada kategorinya. Kalau Elo berkonsep kemarin, ya saya dapat di mana sih kemarin itu? Di modul berapa sih lagi itu? Di Elo berkonsep. Oh, ini yang laki-laki kemarin ya. Yang pakai songkok itu bilang tergantung dari kesepakatan sekolah. Nah, kalau belum ada kesepakatan sekolah, tinjau dulu berapa persen kehadiran. Bukan kayak dulu kan ada standar dulu 80% kehadiran, sekarang tidak. Kalau begitu maunya anak-anak itu anak Jampangan itu bilang absennya. Makanya ada kesepakatan aturan dibuat secara sekolah harus ada panggilan orang tua. Begitu caranya Bu. Artinya harus ada memang kesepakatan dari orang tua. Oh, napahang teman-teman kedua sekian persib disepakati bersama supaya tidak ada yang mengamuk. Kalaupun ada yang mengamuk, dikasih balikan. Ini sudah dikasih Bu. Artinya lari keyakinan sekolah. Nah, ini kan ujung-ujungnya ini aturan yang dibuat berinstansi. Bisa jadi ada perbedaan antar sekolah. Pernah kita dengar itu kelas berapa kita Bu Winarti? Kelas 1 tadi di 2. Kalau saya Pak kelas tinggi. Oh kelas tinggi. Oh sampai pelik ibu di. Ya kelas kudu merdeka tiap karena kan dia yang isi rapornya ada aturan keaktifan. Nah sekarang tidak ada kayaknya. Tergantung dari kesepakatan sekolah. Ini yang aturannya. Tidak ada standar ini. Tidak ada standar KKM. Capaian ini yang jadi masalah. Kalau saya melanggar adalah tidak ikut asesmen 2 kali. Nah, kemudian tidak aktif. Ini yang paling parah. Mau dinaikkan. Atau ambil mempelai saja itu. Diuji Mi. Ya oke, ambil Mi kasih ke Paswin. Diuji Mi sudah masuk Mi tahap 1, tahap 2 lagi. Tadi tahap 2 berarti masuk kasihan dengan ini. Keadilan. Keadilan dan kasihan, kemudian jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Tidak masuk lagi prinsip dilematika. Iya, prinsipnya sih. Aku nanya prinsipnya itu. Karena prinsip apa sih, Roh? Prinsip berpikir berbasis peraturan itu berbasis hasil akhir. Cuma muas salah satu prinsip. Cuma salah satu prinsip. Hasil akhir kapan? Kenapa? Kalau hasil akhir digunakan guru yang memiliki jiwa sosial. Kalau yang satu sih di media itu plek. Kalau peraturan itu ada komitmen yang kuat. Kalau kasih sayang. Ya kan kalau prinsip itu ada 3 macam Pak Aswin, toh? Nah, yang satu itu berbasis peduli. Nah, kedua itu berbasis peraturan. Yang ketiga itu hasil akhir.
Jadi kira-kira Ambil mana yang ini. cocok masuk di kasus kayak itu? Yang dua peraturan. Peraturan. Ya oke, prinsipnya peraturan. Mm. Kemudian langkah-langkahnya itu 9 nanti. Nah, 9 langkah kan bisa tidak dipakai sebelum ini kalau ada nih. Ada nih hasilnya. Coba kira langkah pertama tadi ini yang 9 langkah. Yang pertama, mengenali bahwa adanya nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Oke. Ada Masuk dua apa? nilai. Tadi itu dua nilai di kan? Ya, 2. Oke, nomor 1. Oke. Kedua, nomor 2, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang terlibat masyarakat ini ya, karena bukan saja satu orang datang, ada juga pihak keluarganya, ada masyarakat. Kenapa tidak dinaikkan, di lain sisi kan yang terlibat adalah pimpinan, rekan guru. Yang terlibat berarti pimpinan, rekan guru, siswa. Ada juga siswa karena siswa yang bermasalah. Iya, ada siswa, jelas ada siswa. Ada orang tua siswa, ada pihak masyarakat. Ya oke. Kemudian nomor 3 itu kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Oke, itu tadi DPO. Nah, artinya ada pelanggarannya menghilang. Terpaksa anak-anak ini ikut karena tidak ada yang jaga. Di lain sisi sudah melapor di wali kelas, tapi tidak sampai di pimpinan, artinya dia konfirmasi kan. Kemudian baru naik kelas, orang baru datang. Dan masuk langsung di kelas, tidak konfirmasi hari laporan pertama anak kelas 2. Dia konfirmasi di wali kelasnya. Kayak bagaimana itu? Naik atau tidak? Langsung alih pendek, manbula keputusan sendiri. Ya, tapi tidak ikut ujian kan? Tidak ikut asesmen 2 kali. Wah, tidak bisa itu kalau tidak ikut ujian. Nah, begitu makanya saya panggil orang tuanya. Panggil kakak dulu. Oke, yang nomor 4, pengujian benar atau salahnya. Nah, ini benar atau salah? Jelas salah toh? Ya. Berarti sampai di sini. Karena bilang Bapak, kalau sudah ada keputusan jelas. Ada 4 itu. Paling yang dibandingkan itu kan sekarang orang berpikir bahwa kurikulum merdeka itu harus naik kelas, padahal tidak mesti naik kelas. Cuma untuk nomor 5, naik kelas banyak. Ini Pak di sini nomor 5, pengujian paradigma benar dan benar. Pasti ada sisi benarnya bagi orang tua itu untuk supaya anaknya naik kelas ya. Yang pertama dia benar adalah situasi kondisi yang memperhatikan. Artinya tidak ada yang jaga. Kalau karena di lain sisi melanggar gitu. Pak Dem bertanggung jawab masalahmu, melarikan dirimu. Ya. Lanjut nomor 6. Melakukan prinsip resolusi. Oke, sebelum kita langsung resolusi itu tadi, kalau kita di pihak anak-anak, sebenarnya memang kita dilema juga ini Bu, karena di sisi anak-anak kan ini yang menjadi kasus. Di sisi anak-anak ini kan mengikuti, bukan yang punya keputusan, artinya belum masih sekolah. Dia tidak sih. Ya. Itu yang masih yang melanjut di resolusi. Resolusinya. Resolusinya harus dikembali kelas 1. Ya. Jadi tidak bisa naik kelas tuh karena itu keputusan sudah bulat nih. Iya. Bulat nih setelah sampai di Pak Kadis. Ya, bulat nih Pak Kadis. Yang nomor 7, investigasi opsi dilema.
Di sini solusi lain yang tak terduga. Mami ini mungkin tidak sampai. Katanya Bapak biar tidak dipakai 9 langkah. Kalau Oh, iya. misalnya selesai ini, Bagus aman kan? nih. Diselesaikan semua. Iya, supaya lengkap mereka. Bagus kalau ada semua itu juga tadi. Yang Nanti bagian ditanya sama kelompok lain pertanyaannya, bingung. itu tadi yang bagian keempat terbagi-bagi itu yang ada uji regulasi, ada uji, ada semua itu yang bagian ada bilang benar atau salah. Kita gerak poiner. Betul. Kak benar dalam arti regulasi. Ada regulasi. Regulasinya adalah tidak ikut asesmen. Jual ini tadi yang bagian salah ada uji legal. Ada tentang hukum undang-undangnya itu. Uji regulasi, puisi, pemikiran. Putus-putus Bu Murni. Halo? Berarti ini kasus dibuati dulu, besok baru nanti dirukal. Dibuat minat. Dibuat minasi, dipresentasikan besok. Bu Murni Kang ada Ji. Artinya banyak Ji pedoman-pedoman yang sudah jadi toh. Kita tinggal penyesuaian. Yang mana di sini yang mau dilengkapi atau tidak toh. Yang jelas kita paham itu tadi sampai sudah resolusi ya. Sampai di situ tinggal mau dijabarkan. Tinggal penjabarannya ada panduan. Nanti kita lihat di panduannya toh. Referensi-referensi dari pendahulu. Yang sudah ini yang pernah buat begini. Masuk mungkin memuat hal-hal menarik. Tak terduga ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Ini kita bilang, Bu, yang nomor 5. Tanya Pak, bukan. Oh, menguji di 9 langkah tadi kita bilang di pengujian keputusan. 9 langkah ini. Yang itu tadi. Ya. Kalau saya dilihat misalnya 9 langkah tadi yang tersebut Aswin, yang nomor 1, nomor 2, sampai kita tanya nomor 6. Melakukan prinsip resolusi. Saya kira dipahami tadi kasusnya nanti pelaporannya dilihat referensi. Banyak aja referensi sekarang toh. Yang penting paham nih, tapi tak paham nih kasusnya toh. Paham nih, Bu Murni paham lanjut juga. kita apa ke langkah kelima, memuat hal-hal menarik. Maksudnya di nomor 5 mesti daftar checklistnya ini, tugas kolaborasi. Memuat hal-hal menarik data atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Hal-hal menariknya. Hal-hal menarik menurut saya langsung pada saat penaikan kelas, ini anak langsung masuk di kelas 2. Duduk mengikuti kan pembelajaran. Hal menarik yang kedua, setelah dipanggil orang tuanya mengklarifikasi tentang keadaan yang ada, kalau tidak mau putus sekolah, putus sekolah anaknya, Pak malu. Malu garek jadi pulang dulu. Disuruh nih celo kata celo mesti sambil rapak Kak, Bu. Yang ketiga terakhir, tapi salah saya ini, Cik. Oh, jangan diselesaikan di juga kasusnya. Oh ya, nanti di terakhir tuh diselesaikan. Jangan dijelaskan bahwa ikut kembali itu anak.
di kelas 1. Bagaimana, Bu? Yang jelas menariknya itu apa-apa karena tidak ada konfirmasi, langsung dikasih masuk anaknya dengan keputusan sendiri tanpa keputusan pihak sekolah, langsung masuk ke kelas 2. Iya. Iya Pak. Jadi Bisa aja kapan kita buat nanti anunya, ya, penyebarannya insyaallah. Pak. Ya, Insyaallah. bagus itu kasus Pak. Jujur Kak, bagus sekali karena baru sampai dapat begitu orang. Artinya tentu kau ini mesti ini kipen ya anak tahap pertama masih kalau kelas 2 deh. Iya. Tapi di sini harus juga bagus cara menyikapi supaya dia mesti di teman-teman atau sama anak-anak juga kan di pekesi dia kan anak bilang biarkan masuk dulu itu anak Bu. Nanti di pulang sekolah kita kasih paham nih. Dia namanya lo teman-teman biasa dari calon muncul lo Bu. Tidak jadi tidak ada bahasa-bahasa ini. Cuma tetap dibilang ada begini konfliknya. Tapi setelah kasus berjalan, baik-baik aja anaknya atau orang tuanya baik-baik juga dengan sekolah. Alhamdulillah selesai ini. Ya, Tidak ada, tapi saya harus koordinasi sama atasan. Ternyata apa yang saya ambil didukung oleh atasan Pak Mitauki. Kalau ada yang ini itu bilang tinjauan kembali, saya revisi kembali itu keputusan. Jadi saya harus laporkan sampai Pak Kadis. Ini persoalan kelas. Oke, boleh Pak angkat nih. Ini nih anu angkat nih. Kasus tak menarik juga. Hasil apalagi kalau kasus sendiri Pak, ada pertanyaan dari orang kita bisa jawab. Ya betul, kalau kasus kita sendiri yang betul-betul yang terjadi, begitu maksud saya. Keluar Ibu Murni. Yo, macet tadi anunya artinya macet jaringannya sempat putus-putus. Terlempar ke apa? Bagus juga kasusnya Bu Murni selesai, tapi kalau menurut saya nanti ada pertanyaan jangka pendek, jangka panjangnya. Menjalat deh jaringan. Ya, karena terlempar ke apa Bu? Ya, jadi masuk lagi di nomor 6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tempat waktu. Ini dia. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Kita apa ini? Disampaikan nanti dulu sebelum masuk. Dibuatkan dulu presentasi nanti di ini. Yang jelas dibuatlah ini dibuat dulu presentasinya. Nanti dilengkapi setelah rukul kita. Pak, ini ada langkah ke-6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktunya. Kita ini yang 3 orang kayaknya. Bu? Ya Pak, keluar lagi Bu Murni. Maksudnya ini kita ambil di sini kayaknya ini yang nomor 6. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktunya. Ya. Kapan tanggalannya? Yang jelas besok dipresentasikan dulu. Berarti buat PowerPoint? Iya. Presentase? Presentase. Yang ke-7 ini setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama siap dipresentasikan ke PUR. Ini tadi yang dibahas Maksudnya nggak mana kita pilih kan sudah diuji semua. Ya. Sudah kita bahas itu. Sudah. Itu tadi lama berunding. Betul ini.
Yang kedelapan, hasil pengedian terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Oh, bekerja sama kita laporan persentase. Cocok mi sama ji. Ya, satu di orang Kak, milik bersama. Ya bisa jadi buat KWA. Ya ini. Nah, nanti pembahasan mendalamnya di situ juga. Ya, gitu Pak. Persoalan koreksi-koreksi. Karena ini kan Bapak dan Ibu lagi 5 menit ya kembali ke rumah utama. Habis nih waktunya Pak, kita lanjut di WA nanti dengan kasus kita. Siap, Bu. Oke, saya kira diskusi kita kelompok 4 cukup sampai di sini, akan dilanjut di WA karena ini juga dibutuhkan oleh Bapak Fasilitator kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu, kita kembali ke room utama.